Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Bermula surga dan nikmatnya, yaitu senang bahagia bagi orang yang bersolawat dan bersalam dan berkah atasnya. Al-jannatu wa na'imuha, bermula surga, wa na'imuha, dan nikmat-nikmatnya. Sa'du liman yusalli, yaitu senang, kesenangan. Jadi surga itu adalah tempat yang menyenangkan, perasaan yang menyenangkan. Liman yusalli, bagi orang yang sedang bersolawat, yang akan bersolawat, yang senantiasa bersolawat. Wa yusallimu wa yubariku alaihi, wa yusallimu, dan bersalam, yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Wa yubariku alaihi, dan memberi berkat salawat, Allahumma sholli, salam, wa sallim, dan barokat itu wabarik alaihi, ala sayyidina Muhammad, atasnya, yaitu atas Nabi Muhammad. Jadi kalau mau bahagia, maka kita wajib untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abtadi'ul imla'a bismillatil aliyah. Abtadi'u, daku mulai, al-imla, mengisi, menulis atau membaca. Ini maksudnya menulis. Beliau Syekh Ja'far Al-Barzanji ini memulai menulis Maulid Al-Barzanji. Abtadi'u, aku mulai, kata beliau, bismillatil aliyah, dengan isim, dengan asma, dengan asmo, dengan nama. Nama siapa? Nama Allah. Aku mulai dengan bismillah. Kenapa? Karena beliau ini pastinya ahli hadis. Ada alasan-alasan, ada dalil-dalil tentang apapun yang beliau tulis di dalam syair Al-Barzanji ini. Beliau pastinya adalah seorang ahli agama. Beliau
juga salah seorang keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil aliyah, dengan nama Allah. Zat di dalam bahasa Arab, bukan zat di dalam bahasa Indonesia. Zat artinya dirinya Allah. Kalau kita zat, ini zat kita, ya diri kita. Zat Allah, dirinya Allah. Mengenal diri, mengenal zat, mengenal dirinya Allah, mengenal zatnya Allah. Al-Aliyah, yang maha tinggi atau maha mulia. Jadi beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini aliran baik karena memulai sesuatu dengan Bismillah. Kalau aliran tidak baik, tidak mungkin dia mulai dengan Bismillah. Makanya berjanji itu adalah aliran yang benar, karena aliran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amali bani Adam, setiap amal anak Adam, la yubda'u bismillah, yang tidak dimulai dengan Bismillah, fahuwa aqta' atau fahuwa ajzam, maka dia terputus dari rahmat Allah. Maka beliau mulai dengan Bismillah. Mustadirran faidhal barakati ala ma ana lahu wa aula. Mustadirran, masuk memenuhi, faidhal barakati, daripada berkah-berkah, masuk penuh dengan keberkatan. Ala ma ana lahu wa aulahu, atas sesuatu yang mana aku adalah karenanya dan utama baginya. Jadi Bismillah ini masuk memenuhi, dia memenuhi dan membawa keberkatan, memenuhi atas apa, yaitu sesuatu basmalah yang mana aku adalah karenanya, wa aulahu, dan terutama baginya. Basmalah masuk memenuhi keberkahan, menuai keberkahan dengan basmalah, dan itu adalah utama. Basmalah itu utama karena di situ ada nama Allah. Allah itu utama karena Allah adalah Tuhan. Wa utsanni bihamdim mawariduhu sa'iratun haniyah. Wa utsanni, dan yang kedua, pertama basmalah, yang kedua utsanni, aku memuji, as-sana, memuji, bihamdim mawariduhu, wa utsanni bihamdim, aku memuji dengan pujian, alhamdu, bihamdin, yaitu alhamdu, segala puji.
dengan pujian. Mawariduhu yang sumbernya sa'iratun haniyah, sumbernya kelezatan, lagi kesenangan. Sumber kelezatan adalah Allah, maka dipuji. Alhamdulillah maksudnya. Jadi pertama bismillahirrahmanirrahim, maksud syair ini adalah. Yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya setiap pekerjaan seperti itu kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mumtatiyam minasyukril jami lima ta'ya menggeliat daripada syukur yang indah semangatnya. Jadi semangat syukur kita itu semangatnya terlihat ketika kita memuji Allah dengan pujian baik lisan, baik dengan hati maupun dengan perbuatan. Semangat mumtadiyan matoya. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi taqaddumi wal awwaliyah. Dan aku bersolawat dan salam. Nah, pertama basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua beliau usanni, memuji Allah bihamdi, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga wa usolli, ya sholawat, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Dan aku bersolawat dan salam atas nur. Nur Rasulullah itu dikenal dengan nur. Nur cahaya, bukan cahaya seperti ini, cahaya. Kalau kita matikan cahaya ini maka kalian tidak akan bisa melihat saya di sini, gelap. Maka karena ada cahaya adalah saya. Jadi Rasulullah itu cahaya. Nurnya Rasulullah itu menerangi langit dan bumi. Karena nurnya itu maka ada alam semesta. Wa nafakhtu ilaihi min ruhi, katanya. Allah berfirman, dan aku tiupkan, nafakhtu, dan aku telah tiupkan kepada Rasulullah, kepada ilaihi mir ruhi, daripada ruhku. Allah tiupkan ruhnya. Ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Nur Rasulullah ini al-mausuf, yang disifatkan. Al-mausuf disifatkan atau disifati, yang bersifat at-taqaddum al-qadim. Sama dengan Al-Quran itu al-qadim. Quran itu bukan makhluk, bukan juga kholik, bukan ciptaan dan bukan pula yang mencipta. Jadi qidam, qadim itu Al-Quran itu qadim, kalamun qadim. Al-Quran itu qadim. Nur Muhammad, Nur Rasulullah itu qadim, bukan pencipta, bukan pula yang dicipta. Tapi wa nafakhtu, Allah tiupkan.
Beda alam qadim dengan azali. Alam azali masih alam. Qadim bukan makhluk, bukan pula khaliq. Itu qadim. Kalau qadim bukan diciptakan, tapi bukan juga menciptakan, bukan yang menciptakan, tapi bukan ciptaan. Al-Quran juga qadim, bukan diciptakan Al-Quran, tapi kalamullah. Qadim, Al-Quran kalamullah, tapi bukan pencipta. Jadi Allah pencipta, makhluk diciptakan. Al-Quran qadim, bukan ciptaan, bukan pula pencipta, tapi kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal awwaliyah bitaqaddumi wal awwaliyah. Sifat Nur Muhammad, sifat Rasulullah yang batin. Jadi Rasulullah yang zahir batin itu Muhammad ibni Abdillah, Nabi Muhammad bin Abdullah, itu Muhammad zahir batin. Jasadnya Muhammad, ruhnya Muhammad. Maksud nur di sini adalah nur Rasulullah, itu nur Muhammad itu adalah nur lebih batin daripada yang batin daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada jasmaninya, ada rohaninya, ada nurnya, nur Muhammad. Kemudian aku bersolawat dan salam atas nur Muhammad yang mausuf, yang disifatkan atau disifati bitaqaddum, dengan taqaddum, al-qadim wal awwaliyah, dan awal mula, awal yang pertama, paling pertama. Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada makhluk, maka diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nurnya terlebih dahulu. Dari nur itu memancar ke seluruh alam. Apakah alam itu bisa mengenal Allah? Tergantung yang diinginkan Allah. Allah ingin dikenal. Fata'arraftu ilaihim. Lalu aku perkenalkan diriku kepada mereka. Cara Allah memperkenalkan diri kepada makhluk itu dipanggil oleh Allah. Sama seperti orang tidak akan pergi haji kalau tidak ada panggilan Allah, katanya. Nah, seperti itu juga orang yang mengenal Allah itu tergantung dipanggil oleh Allah, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mutanaqqili fil ghuraril karimati wal jibah. Nur ini, Nur Muhammad ini al-mutanaqqili, yang berpindah-pindah. Fil ghuraril karimati wal jibah, pada memikat lagi mulia dan bercahaya wajah-wajah. Maksudnya adalah Nur Muhammad ini berpindah-pindah dari asal usul jasmaninya. Dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan, Nur Muhammad ada pada Nabi Adam. Turun kepada anaknya bernama Nabi Sith. Nabi Sithun. Turun lagi kepada anaknya lagi, sampai kepada bapaknya Nabi Ibrahim. Bukan Azar. Azar itu paman. Jadi paman ya bapak. Paman itu bapak. Paman itu kita anggap bapak. Makanya di dalam Quran itu disebutkan, qala Ibrahim li abihi Azar.
Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, maksudnya pamannya, Azar. Nabi Ibrahim itu bapaknya bukan Azar. Silakan dicek nama silsilah Nabi Ibrahim. Bapaknya bukan Azar. Maka turun ke bapaknya Nur Muhammad. Pasti yang diturunkan Nur Muhammad itu pasti orang yang soleh, orang muslim, orang yang beriman, orang bertauhid, kekasih Allah, Nabi Allah, minimal orang soleh. Nur Muhammad ini berpindah-pindah dari Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, turun ke Nabi Ismail, sampai ke ayahnya Abdullah, Nur Muhammad. Maka ketika Abdullah itu belum menikah, aura keindahan Nur Muhammad itu masih memancar di dalam diri Sayyidina Abdullah, bapak Nabi Muhammad. Namun setelah beliau beristri, maka nur tersebut pindah ke istrinya, yaitu ibu Nabi Muhammad, Siti Aminah. Setelah Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, nur tersebut pindah ke jasmani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutanaqqili, kata beliau, yang berpindah-pindah. Fil ghuraril karimati, pada orang-orang yang memikat lagi mulia dan bercahaya. Ini Rasulullah itu bukan keturunan orang fasik, bukan keturunan orang kafir. Rasulullah keturunan orang suci. Wa astamnihullaha ta'ala, dan aku meminta kesempurnaan kepada Allah. Pertama, bismillah. Kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, sholawat. Kemudian doa. Ini muqaddimah. Rawi pertama ini adalah muqaddimah daripada berjanji. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kemudian berdoa, mengharap. Wa astamnihullaha ta'ala, meminta, mengharap kepada Allah kesempurnaan yang maha mulia. Kesempurnaan kepada Allah yang maha mulia. Ridwanan yakhussul itratat tahiratan nabawiyah. Kepada Allah ridhonya, mohon ridho kepada Allah, kesempurnaan kepada Allah. Ya khusul itratat tahiratan nabawiyah, khusus minta ridho ya Allah, minta kesempurnaan. Ya khusul itrata, dikhususkan untuk terhadap warga al-itratat tahiratan nabawiyah, suci, warga suci, yaitu bangsa para nabi. Nah, kemudian setelah bersolawat, beliau juga bersolawat atas para nabi-nabi yang lain, orang-orang suci. Wa ya'ummus sahabata wal atba' awaman wala, dan umumnya para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang menjadi wali atau kekasihnya. Nah, kemudian setelah bersolawat, beliau bersolawat, basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian salawat, kemudian beliau bersolawat kepada para nabi yang lain dan para sahabat dan para tabi'in wa mawala, dan para wali-wali kasihnya, atau para orang-orang yang
wal wali, menghadap kepada atba para tabi'in, yang berguru kepada para tabi'in atau para wali-wali yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa astajdihi hidayatan lisulukis subulil wadihatil jaliyah. Dan aku memohon kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Rentetannya ini setelah basmalah, alhamdulillah, salawat, kemudian wa astajdihi hidayatan, dan aku memohon kepadanya petunjuk hidayah, lisulukis subulil wadihatil jaliyah, untuk menjalani, untuk suluk salak fi'il madhi, salik isim fa'il, suluk isim masdar. Salak, salik, suluk. Salak, dia laki-laki telah berjalan. Salik, orang yang berjalan. Suluk, perjalanan. Suluk ini istilah dari perjalanan para penempuh perjalanan spiritual Islam. Biasanya itu para murid-murid daripada para wali Allah Subhanahu wa taala, yang belajar iman tauhid kepada mursyid-mursyidnya. As-subulil wadihatil jaliyah, untuk menjalani suluk pada jalan-jalan, pada sabil-sabil, subul al-wadihatil jaliyah, yang jelas terbuka. Memohon kepada Allah. Beliau mohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar untuk menjalani jalan yang jelas dan terbuka, jalan yang benar. Wa hifdzan minal ghawayati fi khitatil khata'i wa dan semoga dijaga dari iming-iming dalam merencana kesalahan dan salah langkah. Mohon Allah menjaga, tidak luput dari permohonan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Tanpa pertolonganmu kami tidak mampu untuk na'budu, menyembah, untuk beribadah kepadamu. Wa hifdzan minal ghawayati fi khitatil khata'i wa itu. Wa ansyuru min qissatil maulidin nabawiyyi burudan hisanan abqariyah, dan aku menghidupkan kembali daripada kisah maulid. Maksudnya aku buka kembali kisah maulid ini. Ini besar, sejarah yang besar. Coba baca sejarah maulid, sejarah penulisan maulid Barzanji ini di dalam tubuh umat Islam, punya sejarah yang besar sehingga membangkitkan semangat umat Islam pada perang salib, sehingga umat Islam menang. Burudan hisanan abqariyah. Aku hidupkan kembali dengan menulis ini kisah maulid lahir Nabi Muhammad
membangkitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Burudan yang sejuk, bardun sejuk, hisanan lagi baik, sejuk baik, abqariyah lagi jenius. Rasulullah itu sejuk baik jenius, sejuk baik jenius. Naziman minan nasabis syarifi iqdan tuhallal masa mi'u bihula, yang tersusun dalam bait syair. Kemudian aku susun dalam bait syair. Ini syair yang indah. Kita tidak mampu membuat syair seindah ini karena membutuhkan ilmu yang banyak, membutuhkan hidayah, membutuhkan imajinasi yang kuat, membutuhkan ilham yang baik dari Allah dan ilmu tentang syair Arab, seperti ilmu arud, nazimah min nasab syarif, dan syair nazom, nazom ya, tersusun dalam bait syair nazom daripada nasab yang mulia, nasab yang mulia, nasab asy-syarif, nasab Rasulullah, asy-syarif al-habib Rasulullah. Syarif al-habib itu gelar Rasulullah itu yang mulia, yang terkumpul iqdan tahallal masami'u bihula, yang terkumpul begitu indah al-masami'u bihula, untuk didengar dengan keindahannya. Indah sekali kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi disusun dalam bait syair. Bagi orang yang mengerti tata bahasa Arab, maka mereka akan meresapi makna, betapa dalam makna yang tersimpan di dalam syair Barzanji. Wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah, dan aku memohon dengan daya dari Allah. Bihaulillah maksudnya haul, la haul. Aku memohon dengan daya, aku memohon meminta daya, upaya dari Allah. Berikan aku daya ya Allah. Maksudnya seperti itu. Bihaulillahi ta'ala, dengan haulillahi ta'ala, dengan daya Allah subhanahu wa quwwatihil qawiyah, dan kekuatannya yang benar-benar kuat. Minta daya dan kekuatan dari Allah untuk menulis ini. Fa innahu la haula wala quwwata illa billah, karena sesungguhnya dia tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Fa innahu la haula wala quwwata illa billah. Ini zikir yang disenangi oleh Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Selain la ilaha illallah, Rasulullah senang membaca la haula wala quwwata illa billah. Kalau Imam Ghazali dibaca pada hari Isnin, pada hari Senin 1000 kali. Fa innahu la haula wala quwwata illa billah, karena tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Attirillahumma qabrahu syarif, atau attirillahumma qabrahul karim
Harumkanlah ya Allah kuburnya yang mulia. Berikan aroma yang harum ya Allah kubur Nabi Muhammad Asy-Syarif, kuburnya yang mulia. Atau qabrahul karim, sama, karim mulia, syarif mulia, Rasulullah yang mulia, sehingga kuburnya pun didoakan harum. Bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim, dengan wangi yang harum semerbak daripada sholawat dan salam. Ya Allah, sampaikanlah sholawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, sampaikanlah sholawat dan salam dan berkat atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.